Pecinta anime, salah satunya adalah One Piece. Kita ingin mengetahui bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui sama sekali tentang cerita ataupun alur cerita dari One Piece, sesungguhnya apa yang menjadi daya tarik dari anime ini, Mas Gilang? Ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu di awal bahwa semua protes bukan protes ya, ekspresi yang dikeluarkan oleh para pencinta One Piece ini bukan berarti bermaksud mereka tidak mencintai negara ini. Justru karena mereka mencintai negara Indonesia, akhirnya mereka melakukan protes dengan cara seperti itu. Itu disclaimer awal. Yeah. Lalu kemudian kenapa One Piece sampai sebegitu bisa merepresentasikan kegelisahan para pencinta One Piece khususnya di Indonesia? Karena di One Piece itu menceritakan tentang seorang main karakter bernama Luffy yang memang dia datang ke setiap pulau untuk membebaskan pulau-pulau tersebut dari pemimpin-pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Dan Jolly Roger atau sebutan bendera-bendera yang ada di One Piece itu ya kalau yang itu kan benderanya Luffy ya, ya itu melambangkan bahwa kebebasan, keadilan, kebahagiaan. Jadi tidak ada maksud apapun. Itu justru sama seperti bentuk-bentuk protes melalui kesenian-kesenian lain, misalkan seperti stand up komedi atau lagu-lagu yang sarkastik atau mungkin tari-tarian atau mungkin cerita teater, sama aja kayak itu juga gitu. Makanya saya sendiri sebetulnya cukup heran kenapa kok ini bisa sampai besar sekali seperti ini. Gitu, Mbak. Ya, Mas Gilang, tentunya kami ingin mengetahui apa respon dari pemerintah atas pernyataan dari Mas Gilang tadi. Intinya ini memang menjadi perbincangan hangat. Nah, Mas Gilang, kami ingin mengetahui sesungguhnya dari bendera yang saat ini tengah dikibarkan di beberapa wilayah ini memiliki nilai-nilai apa saja yang dijunjung tinggi oleh karakter utama dari One Piece tersebut, Mas Gilang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bendera yang saat ini sedang viral itu adalah benderanya Luffy yang mengenakan topi jerami. Dan bendera itu yang melambangkan kebebasan. Bahwa kebebasan dalam artian selama ini mungkin terkekang oleh pemimpin-pemimpin yang tiran, pemimpin-pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Bendera itu hadir untuk memberikan harapan bagi masyarakat bahwa ya ini bisa jadi one day hidup akan baik-baik saja berkat bendera itu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada kebebasan berekspresi dari masyarakat khususnya para pencinta One Piece gitu. Lalu kemudian saya juga sempat bingung ketika ini sampai diperluas, bahkan nampaknya agak sedikit berlebihan ketika disebut ini nampaknya akan menjurus ke makar. Kami tidak punya pasukan, pencinta One Piece itu tidak punya pasukan apa-apa. Kami hanya berekspresi menggunakan apa yang kami cintai dan kami sukai, ibaratnya seperti itu. Ya, inilah yang merupakan siapa? sebuah Mau ekspresi makar ya. seperti apa sih? Gitu. Nah, ini yang ekspresi Iya, mau makar kayak gimana, kita aja nggak punya pasukan gitu. Iya, Kalau betul. sekedar kritik aja kemudian dikhawatirkan, lalu apa yang terjadi gitu di negara ini, ibaratnya seperti itu. Baik, kita coba tanyakan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri yang saat ini sepertinya sudah tersambung bersama kami. Selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam. Ya, Pak Wamen, tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu pecinta dan juga perwakilan dari fans dari One Piece ini. Ini bukanlah sebuah sikap makar, merupakan sebuah ekspresi. Bagaimana pendapat dari pemerintah sendiri? Silakan, Pak Wamen. Setiap momen peringatan ulang tahun, termasuk 17 Agustus, itu kan selain kita bersyukur atas semua capaian bangsa, juga ada ruang untuk refleksi, untuk evaluasi, harapan ke depan, gitu ya. Dan itu wajar. Dan dalam konteks itulah sebetulnya kita melihat pengibaran bendera One Piece. Dalam negara yang menganut alam demokrasi, ruang ekspresi itu kan dijamin. Berarti apa? Berarti ada pesan yang disampaikan. Ada catatan-catatan yang ingin diingatkan kepada kita semua, ya mungkin bukan hanya pemerintah, tapi refleksi kepada kita semua. Dan artinya selama ekspresi itu tidak melanggar konstitusi, selama merah putih itu tetap yang tertinggi, yang teratas, rasanya wajar-wajar aja dan nggak ada masalah. Gitu. Baik. Dan kita juga ingin mengetahui jika tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, Mas Gilang, juga ada beberapa pihak yang saat ini juga ikut mengibarkan bendera One Piece. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, ini merupakan adanya pesan yang ingin disampaikan.
Sesungguhnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh para pecinta One Piece yang mengibarkan bendera dari bajak laut tersebut? Ya, saya rasa diskusi atau obrolan mengenai hal ini kan sudah sering banget terjadi ya, bahwa memang di beberapa acara pun hal ini dibahas secara terus-menerus dan nampaknya pesannya sudah sampai, harusnya sudah bisa ditangkap bahwa banyak ketidakadilan terjadi di negara ini dan itu sebagai bentuk protes. Salah satunya aja hukuman antara mungkin yang kayak maling ayam dengan yang triliunan-triliunan itu nampaknya waktu masa hukumannya itu sama. Ini kan nggak apple to apple, ibaratnya seperti itu. Itu dari satu contoh. Nah, hal seperti ini pula yang akhirnya menggelitik dan membuat orang-orang berpikir gimana caranya nih mau ngingetin pemerintah. Justru dengan cara seperti itulah ini membuktikan bahwa terindikasi bahwa pencinta One Piece itu cinta Indonesia. Kalau nggak cinta Indonesia, ngapain sampai protes segala macam? Ngapain kita ibaratnya tuh yang melakukan protes tersebut sampai mengeluarkan atau beli bendera, mengibarkan bendera. Toh buktinya mereka juga masih tahu batasan kok tidak mengibarkan bendera One Piece di atas bendera merah putih. Dan di luar itu juga sebenarnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari penggemar One Piece itu sendiri? Toh juga kan Mas Gibran waktu debat kan menggunakan pin One Piece juga. Ibu Sri Mulyani juga sempat mengutarakan bahwa One Piece itu memiliki nilai-nilai yang baik gitu loh. Lalu kemudian kenapa jadi arahnya ke One Piece? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupi? Kan kita nggak tahu nih. Walaupun sebenarnya mungkin analisa saya, ini bisa jadi saya salah. Ujung-ujungnya bakal dibolehin juga gitu. Cuman emang lagi mau dibikin rame aja. Kali. Baik. Baik, terima kasih Mas Gilang waktunya bersama kami. Sayang sekali tidak bisa berhubung cukup lama karena waktu juga yang memisahkan kita.